Oke, masih aman ya suara gue ya? Oke, oke, halo Dela. Dengar nggak suara gue? Aman bang, masih. Aman ya? Eh, oke, mungkin kalau lagi sibuk gak apa-apa, bisa sambil nyambi ya. Oke, oke, gue bakal mulai. Oke, mungkin ada yang baru masuk ya, Dela Namaban gitu. Jadi, eh, sekarang tuh pertemuan terakhir ya. Hari Sabtu besok itu bakalan apa? Mentoring umum sama DLT sama Kak Ayi ya, yang ketuanya lah gitu. Bahas tentang brand project gitu. Nah, kalau sekarang itu bakal bahas tentang validasi dan pitching produk teknologi gitu. Ini sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu pitching? Mungkin kalau validasi, tau lah, gitu, memvalidasi sesuatu, menguji gitu. Kalau pitching tahu nggak pitching? Bukan suara ya, bukan nyanyi gitu, pitch perfect gitu, enggak, bukan. Tahu nggak? Tindakan menyampaikan argumen gak sih bang? Tapi secaranya ringkas, biar persuasif juga. Oke, kalau kata Fikri tadi tindakan menyampaikan argumen secara ringkas gitu. Jadi kata kuncinya menyampaikan argumen ringkas. Oke, oke, good, good. Kalau Dela, tadi kata kuncinya ini ya, persuasif ya, seperti ajakan gitu ya. Oke, membujuk, meyakinkan. Oke, bisa. Oke, oke, bener ya. Jadi eh pitching itu ya eh sebenarnya presentasi ya, presentasi singkat untuk meyakinkan pihak lain ya. Pihak lain itu bebas ya, masyarakat, klien, pemerintah, gitu ya, investor untuk mendukung sebuah ide kita, produk kita atau layanan bisnis kita gitu. Tujuannya banyak ya, yang mendapatkan pendanaan, terus juga mendapatkan kolaborasi, MOU, gitu, kerjasama dan segala macam. Gitu. Mungkin sebelum bahas pitching, kita bakal bahas tentang validasi dulu. Gitu. Oke, oke. Jadi latar belakang mentoring kali ini itu ada tiga ya, sesuai dengan guidebook dari eh, yang dikasih sama Exciter ya. Jadi yang pertama itu membekali peserta dengan keterampilan validasi ide. Terus yang kedua melatih pitching produk teknologi. Dan yang ketiga memberikan pengalaman real test melalui simulasi presentasi. Gitu. Oke. Yang pertama kita bakal bahas terkait validasi ide gitu ya. Jadi validasi ide tuh ya sesimpel ide gua bener gak ya? Atau ide gua nih cocok gak ya diterapin? Gitu. Oke, jadi validasi ide adalah proses menjalankan eksperimen untuk menguji dampak potensial, risiko dan kelayakan suatu ide, dan pada akhirnya menentukan apakah ide tersebut layak diimplementasikan. Tuh. Jadi dari kemarin kita kan udah bikin ya yang namanya MVP, prototype gitu ya. Kita juga udah yang namanya eh, ngetes gitu ya, ngetes ke apa semua studi literatur, sorry. Jadi kayak kita udah nyari eh, marketnya kayak gimana, terus mencoba bikin gitu-gitu. Cuman yang jadi masalah adalah ini sebenarnya yang saya lakuin ini memang applicable gak ya, memang bisa diterapkan gak ya, gitu. Sebenarnya memang layak gak ya diimplementasikan gitu.
Jangan mungkin kita udah studi literatur ya, terus udah bikin prototipe, anggapan kita wah ini bagus nih gitu karena udah sesuai ya sama yang saya pikirkan gitu atau yang kita pikirkan gitu ya. Mungkin kalau kerja tim gitu. Mungkin bikin aplikasi apa namanya jual beli baju bekas gitu misalnya. Oh, dari desainnya bagus nih, udah integrasi ke payment pembayaran juga, payment gateway dan segala macam gitu. Itu menurut ide kita, oke. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ide kita tuh gak selalu sama sama pemikiran orang lain gitu ya. Bisa jadi ternyata orang lain tuh nggak butuh ya aplikasi jual beli baju bekas gitu. Atau bisa jadi ya ternyata butuh gitu. We never know gitu. Makanya perlu adanya validasi ide dulu. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, jadi eh, seperti gue bilang tadi ya, sebelum memutuskan atau mengembangkan sebuah ide ya, atau ke tahap selanjutnya lah gitu. Nah, mungkin ide kita udah sementara di ya mungkin 25% 50% dibikin gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke tahap yang lebih berikutnya gitu ya, atau kita sampai udah merencanain mau bikinnya kayak gimana, mau ini gue bicara teknikal lah, mau tech stack tuh kayak program apa yang mau dibuat gitu ya, pemrogram pakai bahasa pemrograman apa, mau pakai arsitektur ya server dan segala macam gitu. Kita harus dulu melakukan validasi ya. Kenapa? Biar kita menghindari adanya kerugian gitu. Mungkin kita udah bikin A B C D F G gitu. Ternyata para user nggak butuh, nggak dipakai, tapi kita udah bayar bulanan gitu contohnya untuk menjalankan kita punya aplikasi gitu. Hosting lah disebutnya. Mungkin kita udah bayar bulanan, kita udah bayar marketing gitu. Udah ke tahap selanjutnya, tapi kita belum validasi ide. Makanya ada meme not sure if idea is validated or friends just say they love it gitu. Ya sebenarnya beda ide kita sudah tervalidasi sama teman-teman terdekat kita cuman suka doang, ya itu perbedaan kecil gitu ya. Karena kalau suka doang bisa jadi mereka cuman pakai atas dasar kasihan gitu ya. Atau atas dasar cuman butuh sekali atau dua kali gitu ya. Kayak tadi jual beli baju bekas gitu. Tapi ini khusus bekas doang gitu ya. Paling mereka makanya cuma sekali dua kali gitu kan. Atau mereka merasa kasihan gitu. Ya udahlah dipakai aja lah aplikasi teman gua gitu. Contohnya gitu. Makanya Tech in Asia, ya, Tech in Asia itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang eh, media teknologi di Asia. Itu punya framework 4 pertanyaan yang dapat membantumu memvalidasi ide startup. Itu ya. Yang pertama tuh validasi masalah yang dihadapi. Ya. Apakah masalah tersebut layak untuk diselesaikan? Gitu ya. Apakah ide jual beli baju bekas itu layak ya, diselesaikan? Ya. Sebenarnya layak nggak sih aplikasi ini tuh hadir di tengah-tengah masyarakat gitu? Seberapa butuh sih baju bekas itu? Gitu, gitu ya. Terus eh, validasi pasar untuk menjual produk gitu. Apakah kamu merasa bahwa solusi yang kamu buat akan memiliki tempat di hati masyarakat? Nah, itu yang tadi udah gue sempat singgung. Apakah ide jual beli baju bekas gitu ya, contohnya gitu, itu diterima sama masyarakat gitu, gitu ya. Apakah sebenarnya mereka tuh menyambut dengan baik ya, menyambut dengan baik ide-ide ini gitu. Ya, ini salah satu contohnya ya tadi ya, jual beli baju bekas mungkin bisa diganti dengan ide yang lain gitu. Gitu. Nah, baru yang keempat, validasi keinginan untuk membeli dari konsumen gitu. Apakah masyarakat rela untuk merogoh kocek, merogoh kantong mereka demi solusi yang kita buat?
Karena yang namanya produk atau namanya startup, kan kita jatuhnya tuh jualan ya, jualan produk. Pasti kita harapannya tuh ya simple ya, adanya revenue, itu pendapatan gitu ya, pendapatan dari hasil hasil dari impact produk yang kita buat gitu. Misalnya tadi jual beli baju bekas, berarti harapannya mereka pakai aplikasi jual beli kita, ya berarti kali kita dapat duit kan, entah potongan dari mereka, entah biaya adminnya gitu. Jadi intinya dapatlah pemasukan ke revenue gitu kan. Nah, ini merujuk ke yang sebelumnya gitu. Apakah mereka mau gitu mengeluarkan uang ya, mengeluarkan uang untuk memakai aplikasi kita gitu. Ya mungkin kalau pakai doang mungkin mau ya kayak login, register, scroll gitu. Tapi apakah mereka mau melakukan transaksi itu gitu? Itu yang perlu dipertanyakan gitu. Nah, ini kan pertanyaannya ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya gitu ya? Ya, simpel gitu. Wawancara salah satunya ya. Jadi kalau mungkin kita ke teman-teman dekat gitu ya, atau ke apa survei ya, survei-survei sampling gitu ya, ke Facebook, Instagram gitu. Kita tanya ke mereka, ya apakah jual beli baju bekas tuh perlu gitu ya? Atau pertanyaan paling simpel gitu, apakah kalian sering membeli baju bekas gitu, ya kan? Terus juga studi literatur segala macam gitu ya. Itu mungkin bisa dibaca ya di blog ini Tech Indonesia, variasi di startup gitu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita. Oke, jadi tujuan utama validasi produk itu untuk meyakinkan ya, meyakinkan kembali bahwa produk yang kita buat itu dapat menyelesaikan masalah dengan efektif ya, meyakinkan kembali gitu. Jadi mungkin kita punya ide, ya idenya udah matang gitu ya, segala macam. Kita udah siapin A, B, C, D. Tapi untuk sebelum melangkah ke tahap selanjutnya gitu ya, entah nanti bagian marketing atau segala macam, itu ya kita tanya lagi ke diri kita sendiri gitu atau ke tim gitu ya. Ini sebenarnya perlu nggak ya gitu? Bukan artian kita nggak yakin gitu, tapi untuk meyakinkan kembali gitu ya. Maksudnya adalah agar nanti setelah kita melakukan perjalanan mengembangkan produk itu nggak sia-sia gitu. Waktu yang dipakai itu nggak sia-sia seperti itu. Kemampuanmu untuk menguji akan menentukan kualitas akhir produk gitu. Uji validasi ini banyak ya, wawancara tuh salah satunya gitu. Mungkin punya apa namanya caranya masing-masing ya. Entah kalian terjun ke jalan gitu ya, menawarkan menawarkan eh, demonya gitu, mungkin beberapa fitur atau dengan eh, apa ya, ya dengan banyak cara gitu ya untuk memvalidasi ide gitu ya. Atau tanya ke yang profesional gitu, profesionalnya mungkin punya beberapa anak buah yang bisa langsung ngebantu validasi ide kalian gitu. Kalau gue biasanya sih dari apa Facebook gitu ya, mungkin di share ke forum ya. Wah, gue punya aplikasi ini gitu. Nanti dicoba dulu. Kalau misalkan mereka tertarik, ya berarti dikembangkan lagi gitu. Taruhlah dua fitur dulu gitu ya. Nanti kalau mereka tertarik, bisa lah ditambah 5 fitur, 4 fitur gitu. Oke, setelah kita melakukan validasi ide gitu ya, kita udah yang namanya yakin ya, yakin kalau ide ini tuh beneran berdampak bagi bangsa dan negara asik. Intinya kita tahu lah kalau ide kita tuh bakal menghasilkan lah, ya bebas lah menghasilkan uang, menghasilkan dampak, ya menghasilkan apapun itu lah. Intinya berguna lah itu. Kita bisa ngelakuin pitching gitu ya, pitching untuk menarik investor atau memperkenalkan lah lebih tepatnya, memperkenalkan ke pemerintah, ke perusahaan
atas aplikasi atau produk yang sudah kita buat gitu, yang kita sudah validasi idenya gitu. Oke, kita masuk ke pitching. Oh ya, sebelum masuk ke pitching, ada yang mau ditanyain nggak terkait validasi ide? Mungkin kita nggak lama-lama banget ya, karena materi cuma ini doang sih, dua, pitching sama validasi. Itu juga ada tugas nanti, mungkin sisa waktunya bisa buat ngerjain tugas lah gitu. Ya, nanti tugasnya ya gua tambah-tambahin lah nilai dari tugas. Karena kan dari kemarin nggak ada tugas ya. Mentor lain tuh ada tugas gitu. Gue mikir kayak nanti aja lah di akhir gitu tugasnya. Tugasnya gampang kok. Ya, sebelum masuk ke pitching, ada yang mau ditanya nggak terkait validasi ide? Atau punya pengalaman gitu ya? Hal-hal unik, gimana cara kalian memvalidasi ide kalian gitu? Mungkin nanya ke keluarga gitu ya, atau nanya ke saudara, ide-ide gua bagus apa enggak? Atau nanya ke forum, ada yang aktif forum nggak di sini? Forum-forum Facebook, forum Reddit, biasanya Reddit tuh kalau nanya-nanya ide. Nah, ada pertanyaan nggak? Oke, dari Dela deh. Wih, Dela nambah. Santai aja ya sama gue. Oke, mungkin nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke pitching ya. Jadi pitching itu proses, tadi udah dijawab ya sama Fikri gitu ya. Eh, Menyampaikan sesuatu ya. Sorry, kalau nggak salah ya, menyampaikan pendapat. Lebih tepatnya sih presentasi ya, mempresentasikan ide gitu ya. Kalau pendapat agak ya mungkin bisa diterima, tapi lebih tepatnya tuh mempresentasikan ide gitu ya. Ide terus juga solusi gitu ya. Dari ide jadi solusi kepada berbagai pihak ya, seperti investor untuk mendapatkan pendanaan ya. Lagi-lagi udah capek-capek bikin produk ya, semua orang harus tahu produk kita gitu. Salah satunya investor. Kalau investor tahu dan mereka tertarik ya pasti kan bisa dapat pendanaan gitu ya. Ya salah satu contohnya kayak PKM ya. PKM itu kan dia tahap awalnya proposal ya. Dari proposal nanti dikurasi sama eh apa Kemdikbud, gue lupa ya siapa yang megang ya. Intinya dari Kementerian Pendidikan itulah dikurasi, baru dapatlah siapa saja yang berhak mendapatkan pendanaan gitu. Ya, itu salah satu pitching ya. Berarti kan lewat proposal pitching ya. Gitu. Secara umum pitching membantu menjelaskan tentang rencana bisnis kepada atasan atau investor untuk mendapatkan dukungan dan memungkinkan mereka membuat keputusan yang tepat. Jadi setelah kita pitching ya A, B, C, D, F, G gitu, nanti investor atau siapapun yang ingin memberi atau membantu ya itu melihat dulu ya rancangan proposal, rancangan presentasi gitu ya, atau MVP-nya gitu ya, apa yang sudah dibuat, mungkin 2 sampai 3 fitur. Jika mereka tertarik ya dikasih pendanaan dan bisa untuk dikembangkan. Tapi ingat, uang yang dikasih itu adalah uang investor, uang investor ya. Jadi perlu dibalikin lagi gitu ya. Kalau setelah dapat untung gitu ya. Kalau nggak salah tuh ada waktunya ya, jangka waktu 2 tahun, 3 tahun kalau nggak salah ya. Baru bisa dibalik. Ya kalau ada revenue dibalikin gitu. Gitu. Ada laporan keuangannya tersendiri lah. Ya sama seperti PKM ya. Kalau kalian pernah ikut PKM, kalau gue pernah tapi ya nggak lolos sih, nggak lolos nasional gitu. Cuman lolos ITERA. Gitu. Tapi kan di PKM tuh ada, sorry di laporan PKM itu kan ada ini ya RAB ya, RAB segala macam. Nah dari kementerian ya sebagai investor ngelihat kan, apakah
RAB sama ide yang ditawarkan ini sesuai gitu ya, dan cocok dan eh, ya cocok lah untuk didanai gitu. Kalau nggak salah kan sekarang pendanaannya tuh 8 juta, apa 7 juta gitu maksimal. Kalau dulu tuh bisa sampai 10 atau 12, 11. Kalau sekarang kan 7 juta ya gitu. Kalau kalian mau nanya tentang PKM boleh ke mentor-mentor yang lain gitu ya nanti. Gue coba hubungin ya kalau kalian mau. Ada Danang tuh juga kemarin baru apa namanya progres laporan ya Zoom ya sama kementerian gitu yang ngurus PKM, gue lupa lah kementerian apa ya, Kemdikbud yang nggak salah, apa Kemdristek tuh, kalau nggak salah mereka dapat 7 juta ya, 7 juta PKM VGK ya. Terus juga ada ya banyak sih Rio, Ferry, gue nggak terlalu dekat ya, tapi yang gue lihat mereka sering ikut PKM gitu. Kalau gue biasanya ikut lomba-lomba ini sih, lomba-lomba cepet ya, kayak hackathon gitu. Karena yang pertama, kalau PKM kan lama ya, itu proses yang lumayan lama lah PKM itu. Bisa sebulan 2 bulan lah, bikin proposal, mentoring, segala macem, dari dosen, itu baru proposal tuh, gitu. Kalau gua tipenya yang cepet kayak seminggu gitu, dapat hadiah gitu, seminggu dapat hadiah, gitu. Hackathon. Tapi ya pressure ya, kalau hackathon tuh benar-benar pressure ya. Kayak tiap malam harus ngerjain A B C D F G gitu. Dan kayak dikasih waktu kayak cuma seminggu gitu. Kalau PKM kan enak, bisa kelompok ya. Terus lama lah waktunya gitu. Oke, sudah yapingnya gitu. Oke, kita lanjut ke oke. Biasanya pitching itu buat apa sih? Ya, salah satunya buat dapat pendanaan ya. Dapat pendanaan. Kan pendanaan tuh beragam ya. Mungkin kita sama-sama belajar ya. Gue juga nggak terlalu paham-paham banget lah. Tapi kalau pendanaan itu banyak lah tipenya. Ada pre-seed funding, angel round, seed funding, series A funding, series B funding, series C, dan IPO. Kalau ini sih lebih tepatnya pendanaan startup ya, gitu. Kalau pendanaan-pendanaan PKM kayaknya hmm, disebutnya pre-seed doang deh, gitu. Oke, kalau pre-seed funding tuh yang paling awal ya, founders validate ideas and good prototype ya. Jadi sudah ada prototype, terus idenya sudah tervalidasi, terus nanti ikut program ya, program startup gitu. Salah satunya Y Combinator di San Francisco. Y Combinator ini salah satu apa ya, perusahaan yang eh, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat bagus ya, perusahaan khusus gitu ya, khusus untuk memberikan dana gitu ya. Soalnya kalau hasil dari Y Combinator ini biasanya memang startup-startup yang terkenal gitu, pasti tuh. Contohnya Airbnb, yang aplikasi hotel itu. Terus OpenAI juga itu didanai sama Y Combinator itu tahun 2015. Ya, jadi gue nyari nih, 11 Desember 2015. Tapi dia sekarang mau IPO ya, mau rilis pabrik. Itu habis dari appreciate, angel round, nanti naik lagi pendanaannya, mungkin bisa sampai 200 dolar gitu ya. 200.000 dolar, segala macam gitu. Habis itu exit, keluar di IPO. Artinya adalah saham dari perusahaannya bisa dibeli sama publik. Jadi udah berdiri sendiri lah gitu. Pendanaannya udah bisa nyari sendiri lah gitu. Nggak perlu didanain lagi sama eh, apa namanya perusahaan funding gitu. Nah, contohnya Goto sekarang udah IPO tahun 2022, jadi udah bisa berdiri sendiri, udah bisa dapat pendanaan sendiri ya, gitu. Kalau kita lulus, harusnya kita lulus tuh terkenal ya. Biasanya tuh dipakai
buat apa kayak nyari kerja gitu, loker yang logonya tuh kayak bintang orang gitu nih. Nah, itu baru pendanaan awal ya, apa gitu namanya? Pre-seed ya, pre-seed funding 2022 gitu. Ada yang baru didanain, ada yang udah selesai gitu. Goto salah satunya yang sudah exit gitu. Oke, eh, oke, kita geser dulu. Oke, oke, jadi kita sudah ngebahas ya terkait funding atau pendanaan secara singkat ya, terkhususnya pendanaan startup gitu. Sekarang yang bakal gue bahas itu terkait dengan pitching tips ya. Oke, jadi ada sebuah blog ya. Oke, jadi ada sebuah orang ya nulis di blog di Substack gitu ya. Dia ngasih tips ya, gimana sih cara memaksimalkan ya waktu yang diberikan untuk melakukan pitching gitu. Mungkin kalian bisa baca di sini ya. Jadi yang pertama tuh kita bagi jadi 5. Kalau nggak salah PPT-nya. Oh enggak nih. Oh ya, wait. Jadi kita bagi jadi 5 gitu. Itu ada timing, pitch, emotion, ya, sinyal sama assessment gitu ya. Jadi timing itu adalah waktu. Yang dibahas di sini adalah dalam waktu tertentu, kayak dalam rentang waktu tertentu itu harus melakukan apa gitu ya. Kalau di sini dalam 1 menit pertama itu harus melakukan yang namanya impresi ya, atau membuat eh, kalau nggak salah tuh impresi itu kayak apa sih namanya tuh, meyakinkan ya, atau membuat mempunyai hal-hal kesan, sorry, aduh susah banget ngomongnya, kesan ya, kesan yang baik kepada investor gitu. Ya, jadi dalam 1 menit pertama, ya, karena itu waktu yang krusial lah, karena investor juga nggak tahu kita siapa, itu kan, atau ya klien nggak tahu kita siapa, nggak tahu produknya apa. Jadi di 1 menit pertama itu harus memberikan kesan yang baik gitu ya, yang ditinggalkan, itu bahasanya, yang ditinggalkan ke klien atau user gitu. Untuk materinya harus to the point gitu ya. Kita bikin apa, apa yang kita tawarkan gitu, harus dirangkum gitu. Terus emosinya, emosi yang dibawa itu harus curiosity ya, kayak apa namanya, rasa ingin tahu, kayak semangat menggebu-gebu gitu ya. Terus sinyal atau pembawaannya tuh ritim ya, maksudnya kayak mengikuti alur gitu ya. Mengikuti alur dari klien atau investor gitu. Kalau assessment ya, itu dia harus punya vision ya, pandangan yang jelas gitu ya. Dalam 1 menit ini eh, apa yang dibuat, apa yang dibikin, dan itu harus menunjukkan kalau aplikasi yang kita bikin atau produk yang dibikin tuh mempunyai pandangan yang jelas gitu, ke depan gitu. Maksudnya ini memang berhak loh untuk didanai gitu. Ini tuh memang pas loh, ide ini tuh sudah tervalidasi loh, sudah ada contoh permasalahan yang sudah bisa diselesaikan menggunakan aplikasi ini gitu. Eh, Selanjutnya kredibilitas dalam 5 menit ya. Kalau sudah selesai menjelaskan, terus kita harus eh, membuat mereka tuh percaya kepada kita gitu ya. Kita jelasin lagi kalau saudara kita nih yakin. Oh, maksudnya kalau yakin di conviction. Oh, kita nih sebenarnya memang punya tekad ya, punya tekad untuk membuat aplikasi ini gitu.
Jadi kita punya kredibilitas, atau orang lain tuh melihat kita tuh nggak main-main gitu. Kita tuh punya tanggung jawab gitu. Makanya pitch-nya tuh precise atau tegas gitu ya. Precise tuh kayak tegas, tepat, tuh right, proper. Emosi itu understanding, memberi paham gitu ya. Pahaman kalau aplikasi kita tuh atau produk kita tuh layak gitu ya untuk didanai seperti itu. Dan adaptability dan learning, dan kalian bisa baca di blognya itu. Terus ada conviction di 15 menit ya. Meyakinkan, pengakuan gitu ya. Jadi setelah kita sudah setelah kita menjelaskan ya apa yang kita bawa gitu ya, terus apa yang akan kita lakukan ya. Terus kita harus meyakinkan gitu bahwasannya yang kita presentasikan secara verbal itu bakalan dilakuin gitu ya, bakalan dieksekusi. Jangan sampai ya kan namanya juga presentasi itu kan orang bisa yeping gitu ya, kayak kita juga tahu ya bisa bohong atau bisa beneran gitu. Kadang kala ada yang eh cuman presentasi tapi pas udah dikasih ini atau dikasih kepercayaan hilang gitu. Ada yang kayak gitu. Makanya itu harus diperjelas di conviction ya, memberi keyakinan bahwa yang kita lakukan tuh bakalan berdampak, bakalan ada progres, bakalan ada kemajuan gitu ke depannya. Oke, PC itu harus good energi ya, energi yang disalurkan tuh harus positif ya. Ya mungkin pergerakan tubuhnya segala macam itu ada teori lain lah. Dan gue juga belum belajar banyak gitu. Oke, nah eh, tadi tuh salah satu tips ya, tips membawakan pitching ya. Kalau sekarang itu gue ngejelasin adalah bagaimana cara apa yang namanya membuat pitch deck gitu ya. Pitch deck tuh kayak PPT, PPT yang isinya tuh apa yang kita buat, latar belakang aplikasi kita atau produk kita, ide-ide kita, ya, terus diringkasin, dan itu yang bakalan jadi materi untuk melakukan presentasi atau pitching gitu ya. Jadi gue ngambil dari Y Combinator, ya, yang tadi gue udah bilang. Jadi Y Combinator itu sebuah perusahaan ya, perusahaan eh, akselerator startup teknologi ya, ya kalau bisa dibilang sih perusahaan untuk terkhusus untuk memberikan pendanaan teknologi gitu. Yang mungkin isinya tuh orang-orang yang udah kaya atau udah high lah, dan dia tuh ngasih uang untuk mempercepat ide untuk dilakukan gitu. Kalian bisa nyari di Google Y Combinator, itu logonya Y warna oranye gitu. Kalian cari aja Y Combinator startups list gitu ya. Banyak. Dari Indonesia juga ada gitu. Namanya Pina gitu ya. Pina Future Personal Finance bla bla bla. Itu salah satu aplikasi atau produk yang di funding sama di Combinator, dan banyak sih produk-produk dari Indonesia, tapi kebanyakan sih dari Amerika ya gitu. Jadi kata Michael Sable ya, eh, pas lagi pitching tuh harus berisi 7 hal ini gitu. What do you do? How big is the market? What's your progress? What's your unique insight? What's your business model? Who is on your team? What do you want? Contohnya di sini, what do you do? Oke, untuk menjawab what do you do, contohnya ya bisa kita bilang we are bla bla bla, nama company, we do thing gitu ya. Jadi yang tadi kalau kita lihat di 1 menit pertama, ya, kita memberikan kesan dulu ke mereka ya, atau menjelaskan lah, menjelaskan dengan baik gitu, sehingga memberi kesan.
oh mereka tuh bikin ini gitu. Kami adalah perusahaan, sorry, kami adalah startup bajubekas.com gitu. Sebuah solusi di mana menjual baju bekas untuk mengurangi penggunaan sampah kain gitu, misalnya gitu ya. Terus yang kedua ada what's your progress gitu ya. Apa yang udah kita lakuin gitu ya, dan seberapa lama sih hal yang sudah kita lakukan gitu. Apakah sampai setahun, 2 tahun gitu. Karena rata-rata yang gue lihat di Y Combinator itu biasanya dapat pendanaan di tahun ketiga atau keempat. Contoh, kalau nggak salah, eh, aku lupa nama perusahaannya. Dia tuh dibikin dari 2016, tapi dapat pendanaan itu di 2019 dari Y Combinator gitu. Jadi dalam 3 tahun ini mereka ngapain aja gitu. Ya, eh, apa yang mereka lakukan, fitur-fitur apa yang mereka lakukan. Terus mereka dapat pendanaan dari mana gitu. Ya mungkin pendanaannya kolekan ya, dalam artian patungan gitu ya contohnya. Atau mungkin ada orang baik atau angel investor gitu. Fitur-fitur apa yang dibuat, terus targetnya apa, kendala-kendala yang mereka selesaikan apa, kendala-kendala yang mereka hadapi apa, segala macam. Terus yang ketiga ada bisnis model. Ya. Karena dari investor nanti akan memberikan sebuah fresh money gitu ya, atau uang. Mereka juga harus tahu bisnis model apa yang dilakukan gitu. Apa yang kita lakukan sebagai startup founder atau startup team untuk mencapai revenue atau menghasilkan uang gitu. Apa bisnis model yang dilakukan gitu? Apakah B2B, business to business, atau B2C, business to customer, atau software as a service, software yang dijadikan layanan, apa subscription, mungkin langganan kayak Netflix gitu. Mungkin Netflix murah ya, maksudnya harganya ya 20.000 per user gitu. Atau dijual, kalau itu kan jatuhnya business to customer ya, kita di ad sharing gitu ya. Atau B2B, business to business, kita jualan langsung ke perusahaan. Jadi kita punya solusi ini, kita jual ke perusahaan, perusahaan bayar per tahun misalnya. Nah, kalau itu kan mainannya gede ya. Ya 100 juta, 200 juta per tahun. Atau ya tadi, yang kecil-kecilan, subscription, 20.000 per user tapi gitu. Jadi kalau ada 5 user berarti kan 100.000 per bulan contohnya. Itu soalnya dari situ bisa diproyeksikan ya apakah ini memang menguntungkan apa enggak gitu. Apakah di bulan-bulan selanjutnya atau di tahun-tahun selanjutnya ini bakalan menghasilkan uang apa enggak. Mungkin hype di awal gitu ya. Mungkin ada yang aplikasi itu hype di awal ya, kayak rame di awal, viral gitu. Cuman ya dari proyeksi keuangan, dari cara mereka berjualan gitu harusnya dari ya kombinator atau apapun itulah yang mendanai bisa melakukan proyeksi gitu ya keuangan. Gitu. Terus yang keempat tuh what do you want gitu ya. Ya, jadi ya karena pitching ini bukan mulu soal duit sih. Ya, mungkin bisa kolaborasi atau apa. Jadi bisa dijelasin di sini. Eh, oh sorry, what do you want nih kayaknya nomor 7. Oh berarti bahasanya tuh kayak ini. Hobby is the market. Sorry sorry. Jadi jelasin ya, hobby is the market ya. Seberapa besar pasar atau seberapa besar user yang akan menggunakan aplikasi ini? Kemungkinannya tuh seberapa besar gitu ya. Gitu ya. Estimate how big your opportunity is. Hitung berapa banyak, berapa besar kesempatan yang kalian bisa dapatkan gitu. Contoh, jual beli baju bekas. Berarti kalau marketnya ya orang-orang yang suka thrifting, satu, ibu-ibu, dua, terus eh apa orang-orang penjual ya. Maksudnya yang suka beli
apa namanya, bal-balan ya gitu. Intinya yang nyari marginnya tinggi lah kan, kalau baju bekas let's say dijual 10.000, mereka bisa jual 15.000 gitu. Nah itulah namanya penjualan mungkin kita sebut ya. Berarti ada tiga tuh marketnya tuh. Ya, terus kita cari lagi, validasi lagi, bener gak ya? Cuman tiga gitu. Jangan sampai marketnya tuh terlalu spesifik, tapi tidak menguntungkan gitu. Gitu ya. Ya mungkin bisa sih terlalu spesifik, kayak produk ini tuh hanya untuk apa ya, orang-orang hukum misalnya ya, mungkin punya produk bergerak di bidang hukum gitu ya. Jadi produk ini hanya untuk orang-orang hukum. Ya mungkin boleh sih spesifik. Tapi mereka mau nggak merogoh kocek yang besar gitu ya, atau yang cukup lah untuk mendanai atau memakai produk kita gitu. Itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi ada top down, bottom up, itu bagaimana cara kita apa ya, menghitung atau mengukur market gitu ya. Kalau top down tuh start from total market ya. Total marketnya ada berapa, kira-kira kita ini berapa persen gitu. Dari market ini, dari atas sampai bawah. Terus kalau bottom up gitu ya, start from customer ya, kira-kira ada berapa total customer, terus bisa dikali dengan harga gitu. Perkiraan revenue per bulan segitu contohnya. Oke, habis itu what is your unique insight? Nah, jadi perlu adanya hal unik ya dari sebuah produk gitu ya. Karena kalau nggak unik ya berarti sama aja kan. Pastinya sebelum kita tuh ada yang lain gitu, yang mengajukan ide yang sama. Karena nggak ada hal baru di bawah matahari cuy gitu. Jadi semuanya tuh eh, punya apa ya, kemungkinan ide-ide yang sudah terpakai gitu. Tapi yang namanya inovasi ya itu selalu berkembang gitu ya. Jadi mungkin bisa dicari-cari ide-ide yang lain gitu. Ya mungkin contohnya jual beli baju bekas. Tapi ini baju bekasnya itu bisa dikirim langsung. Wah, kalau dikirim langsung udah paham sih. Sorry, jual beli baju bekas ini khusus, bisa pilih negara, sorry gitu ya. Jadi bisa pilih negara mana yang mau dibeli gitu ya. Mungkin kan kalau kebanyakan dari Cina ya, mungkin dari Amerika gitu ya. Ide-ide liar lah yang bisa dibuat gitu. Tuh, bisnis model udah tadi, terus who is on your team gitu ya. Nah, ini juga penting ya, karena untuk melihat kredibilitas gitu ya. Jadi kita harus jelasin kita ini siapa, memperkenalkan diri lah. Karena kita ini mau meminta, atau bisa dibilang, oh ya, minta izin ya untuk memakai duit investor gitu ya, dapat pendanaan. Jadi kita harus punya latar belakang yang baik lah gitu, atau profesional lah, karena untuk membangun kredibilitas gitu. Kayak misalkan eh, mau bikin aplikasi jual beli baju bekas, berarti latar belakang kita ya kalau nggak programmer, ya sales, orang-orang marketing, atau orang-orang yang punya eh, latar belakang di bidang itu gitu. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalkan orang ya prodinya lain nggak. Sebenarnya kalau prodi bukan, gue nggak mention prodi ya. Maksudnya adalah yang kita kerjakan gitu. Posisi kita membangun ini tuh apa gitu. Terus mungkin bisa dikasih lihat apa namanya, achievement ya, achievement atau prestasi gitu. Atau asal kampus, nah biasa asal kampus nih yang apa, membangun kredibilitas tertinggi lah gitu. Kalau orang ITB mau ngajuin funding sama orang ITERA ngajuin funding ya pasti kayaknya orang ITB duluan sih yang ini, karena mungkin mereka punya jejaring koneksi yang kuat gitu kan, karena yakin lah bakalan sukses gitu. Gitu. Terus what do you want gitu ya. Yang tadi
Kalau bicara funding atau pitching, ya sorry, kalau pitching nggak selalu tentang uang gitu ya. Mungkin sebenarnya nggak perlu uang, tapi perlu kolaborasi gitu ya. Karena dengan kolaborasi, eh, produk atau sebuah startup itu punya akses yang lebih gitu ya. Misalkan jual beli baju bekas, gua mau kolaborasi sama merek A gitu. Dan ternyata merek A tuh punya apa namanya ya, warehouse lah atau gudang baju gitu. Ya, yang gede, atau punya channel-channel luar ya yang bisa diambil gitu ya. Ya itu kolaborasi di situ gitu. Oke. Sisa Fikri nih. Ada pertanyaan nggak? Belum bang. Belum ya. Oke, sejauh ini ngikutin ya. Kayak gitu sih. Eh, jadi ya kalau nanti sebenarnya kalau untuk presentasi kayak misalkan apa isi desain PPT buat pitch deck itu sebenarnya bebas ya. Itu kalau bisa ya menyangkut ada 7 hal inilah diisi dari PPT atau presentasi eh, pitchingnya gitu. Sebenarnya disuruh demonstrasi sih, cuman sendiri ya. Terus takut kelamaan juga. Gue bikin tugas aja deh. Oke, ini cuma Fikri doang yang datang. Oke, jadi tugas gitu ya. Karena sebenarnya gue liat mentor lain tuh ada tugas gitu. Terus memang sebenarnya tuh harusnya ada tugas gitu. Cuman mentor lain tuh kayak tiap minggu gitu. Kalau gue kayaknya kalau tiap minggu berat deh gitu kan. Jadi gue bikin ya sekarang terakhir ya. Jadi gue bikinnya sekarang deh gitu ya. Jadi kalau tugas dari gua ini benar-benar menyangkut 4 materi kemarin dan sekarang juga. Yang pertama tuh buat contoh MVP ya, MVP aplikasi pakai Lovable Dev. Eh, Sebelumnya tahu nggak Lovable Dev itu apa? Waktu itu udah Nggak tahu lagi dijelasin. bang. Iya, sebenarnya ini kayak website buat generate aplikasi pakai AI aja sih, atau bisa pakai Figma gitu. Oke, contoh deh. Misalnya, eh, oke, bentar. Kita buka. Oh, Lovable Dev. Sebenarnya ini cuman apa? Website yang bisa generate eh, web gitu berdasarkan prompting. Ya, kayak ChatGPT lah. Tuh, contoh. Buatkan saya aplikasi jual beli baju bekas berwarna hijau, mirip Tokopedia. Aku nggak tahu dia Tokopedia apa enggak, kita ketik aja. Itu, wes, nggak bisa. Dan ini perlu login lagi nih. Wait, wait, wait. Nah, ini bisa. Kelihatan kan share screen gua? Ya, Masih kelihatan mungkin bang. ya, mungkin kalau lu tech creatornya di bidang aplikasi ya, kan banyak yang tech creator tuh ada yang IoT lah, ada yang eh 3D design gitu ya, 3D printing atau apa. Tapi kalau misalkan aplikasi atau web, ya mungkin lu bisa pakai ini, Movable Dev. Ya mirip ChatGPT, tapi dia khusus membuat web gitu. Pernah pernah ngoding web gak sebelumnya? HTML, Pernah JavaScript. bang. Cuma ya gitu sih. Udah lama nggak apa ngegarap jadinya lupa paling. Nah, kalau itu kan manual ya, ngodingnya kan. Nah, kalau sekarang ada AI-nya buat ngebantu gitu ya.
Ya sekarang kan apa-apa AI gitu ya. Gitu. Bentar ya, lagi loading nih. Ya, intinya tugasnya tuh ya kalian tuangkan lah ide kalian. Ini mungkin promptingnya sedikit banget ya. Kalian bisa bikin prompting yang lebih panjang lah. Karena semakin panjang prompt kan semakin bagus hasilnya, semakin spesifik gitu. Nah, terus eh, yang perlu gue mention, tadi PPT. Nah, pakai Figma itu nilai plus. Kenapa nilai plus? Karena manual. Kalau pakai Figma manual, ya kan? Pernah pakai Figma nggak? Belum nyoba bang. Belum ya. Jadi sama, Figma itu buat bikin aplikasi tapi dia prototype, nggak ngoding, aplikasi desain, tapi biasanya khusus prototype. Biasanya tuh pakai ini orang-orang kalau mau bikin prototype aplikasi. Nah ini kayak gini nih. Ya waktu itu udah gue pernah jelasin sih pertemuan ketiga itu. Cuman ya kalau ngajuin nggak apa-apa, mungkin pakai ini Movable gitu ya. Kayak cuman prompting. Nanti muncul nih hasilnya. Di sini lama nih, karena kompleks kali ya. Gitu. Terus di situ buat slide deck ya menggunakan framework 7 question ya yang tadi 7 pertanyaan ini intinya ya bikin aja slide terus menjelaskan 7 ini ya gitu gitu kalau desain bebas gitu atau nanti gua kasih lah desain yang cocok gitu tuh sambil nunggu ya masih loading nih susah kayaknya nih. Oh udah selesai. Bang mau nanya. Boleh boleh. Kalau berarti tugas itu dikumpulinnya malam ini banget nih bang, pas lagi meet ini atau gimana? Oh enggak, itu minggu lah deadline. Gimana, minggu Dikum atau Senin? Oh, ini bukan buat saya doang kan bang ya? Buat satu kelompok kita kan? Sayangnya buat kamu aja. Enggak. Eh, Enggak. Buat semua dong, buat semua. Cuman karena nggak ada yang join, ya. Makanya gua record sih. Ya, buat semua. Ini, ya tadi kan lu nanya apakah nggak ikut mentoring jadi ini ya. Kalau lu ngerjain ini, gue bakal kasih nilai tinggi lah gitu. Ke nilai-nilai mentoring sebelumnya gitu. Gitu. Jadi kan mungkin kemarin lu nggak masuk gitu ya, gue kasih 60. Mungkin kalau lu ngerjain ini ya gue kasih cepet gitu, 100 gitu. Ya ini buat semuanya kok. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan kan? kelihatan. Nah ini, waduh, memang kacau nih. Programmer sekarang udah nggak ada harga dirinya nih. Ini udah jadi nih. Ini bisa dibuka nih. Kalau lu mau lihat nih. Ntar gue kasih linknya. Nah, cara linknya. Share kayaknya. Oh bukan. Kalau share nih dia edit. Oh, cloud ya. Bukan. Apa ya linknya ya? Publish ya? Oh ya publish. Ah ya publish. Tas. Nah nih. Coba lu buka nih. Webnya. Bentar. Mana Zoom? Wait. Oh ini dia. Nah, coba lu buka. Gue dapat domainnya lagi. Hijau baju murah.lovable.app gitu. Tuh, tuh udah lumayan lah sebagai apa ya MVP. Jadi gambaran kasar tuh kayak gini gitu. Ya kalian kalau paham coding ya bisa diedit-edit lagi gitu. Gitu. Kalau nggak salah juga bisa deh edit di sini. Oh ya bisa nih. Tuh. Jadi kita bisa ngedit langsung di sini nih. Nah,
baju bekas perang Vietnam gitu ya. Nah, nanti diubah sama dia. Bisa bisa dibuang nggak, Fikri? Webnya? Coba deh. Sebentar bang mau buka. Oh iya. Nah, muncul kan baju bekas perang Vietnam. Berubah. Gitu. Ya lumayan sih untuk tahap awal ya. Bisa dibuka bang? Bisa kan? Bisa ya. Bagus gak? Maksudnya proper gak? Cocok gak? Gak jelek-jelek Kalau amat kan? kalau dilihat dari HP sih ya lumayan lah bang. Kayak cuma Lumayan kan? dari ngetik gitu doang bisa bikin web. Iya kan? Biasanya kan satu-satu kayak buatkan saya file ini, nanti kita copy filenya, gitu kan? Nah, ya lumayan kan untuk MVP lah. Walaupun nggak jalan juga kan aplikasinya ini nggak bisa tambah keranjang. Ya karena kan emang tampilan doang gitu. Nah, gitu. Mungkin ya lu ada ide lah bikin aplikasi. Ya tadi jual beli baju, bengkel, jasa jasa bengkel atau aplikasi mental health. Ya banyak lah ide-ide kan. Bisa lu tuang di sini. Asalkan promptingnya sih, promptingnya jelas lah. Itu. Nah terus dibikinin terus slide gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada bang. Apa tuh? Pas, Boleh boleh. kok pas di ngebuat di Lovable itu AI yang tadi bisa nggak Mm-mm. sih bang apa webnya itu bisa kita gunain sebagai emang yang buat komersial gitu. Maksudnya udah jadi publik lah gitu. Jadi misalnya apakah di promnya kita rumusin biar bisa buat jadi halayak umum atau gimana? Atau mungkin itu cuma sebagai gambaran doang gitu bang? Oke, pertanyaan bagus. Maksudnya sampai bisa dipakai ya. Kalau di sini kan tombol keranjang nggak bisa ya. Maksud lu tuh sampai tombol keranjangnya tuh bisa dipakai, terus ada login, terus ada jual beli, gitu ya. Iya bang, pokoknya bisa jadi kayak Shopee beneran lah gitu, bisa jadi Oh, Tokopedia beneran. oke oke. Sebenarnya bisa, bisa, tapi bukan di Lovable. Jadi ya tetap yang namanya ngoding gitu ya. Jadi ya salah satunya gini, lu dari Lovable mungkin download dulu zipnya atau kodenya, ya kan. Lalu download, terus kan ada download nih, download, terus lu buka lah di VS Code ya. Ya bebas lah, text editor kesukaan kalian lah. VS Code, kursor, gitu. Nanti di VS Code kan ada AI ya. Kalau kalau pernah buka VS Code di bagian kanan tuh ada AI lah, yang bisa chat. Nah di situ mainnya. Buatkan saya server gini-gini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah AI itu robot gitu ya. Dia tuh hasil generate-nya memang bagus gitu. Cuman banyak miss-nya gitu ya, banyak salahnya ya. Walaupun bisa jalan gitu ya, tapi ya nggak akan sekompleks yang kita harapkan gitu. Kalau sampai kayak Shopee beneran itu belum sih, belum. Tapi kalau bisa jual beli kayak bisa beli itu bisa gitu ya, kayak membayar gitu bisa. Tapi kalau sampai Shopee yang, Shopee kan bukan bayar jual beli doang kan, dia ada platform chat, ya kan, live, apalagi tuh pay later segala macam gitu ya. Ya itu agak susah ya. Bisa tapi perlu juga ngoding manual gitu. Intinya walaupun udah ada AI sekarang tetap perlu ngoding manual itu sebagai apa ya, fondasi lah karena banyak dia tuh bikin aplikasi pure AI ya, cuman ngeprompting jalan, cuman 3 hari 4 hari kebobolan. Kenapa? Ternyata AI-nya tuh ngebocorin kunci. Jadi kalau di website ada namanya API key, ya yes, website atau software atau apps lah.
namanya API key ya, itu nggak boleh dibocorin tuh. Itu kayak misalkan eh kunci login lah ya, nggak paling simpel ya. Gue susah sih ngomong simpel lah. Nah, si AI ini nggak tahu gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin AI-nya nggak tahu atau programmer teledor, jadi bocor. Dan programmer juga nggak ngerti karena kan dia cuman yeping di chat gitu kan. Nah, bocor jadinya. Terus dia bingung kenapa bisa bocor. Ditanyain ke publik, seorang orang yang paham coding ketawa gitu, bocorin API key-nya gitu. Jadi ya bisa, bisa banget. Tapi ya nggak akan sekompleks yang kita harapkan gitu. Tapi jalan gitu, bisa. Tapi nggak akan sekompleks Shopee lah. Nggak mungkin sih. Ya 10 tahun mungkin bisa, 10 tahun ke depan ya. Kalau sekarang belum. Gitu. Bisa-bisa. Gimana, ada pertanyaan? Ya, intinya tuh bukan di Lovable. Lovable tuh kayak UI doang deh kalau nggak salah. Gua nggak tahu bisa back end nggak. Soalnya ada dua kan. Yang satu front end, tampilan. Yang satu lagi back end, server. Gitu. Kalau di sini sih masih UI ya. Kita perlu adanya server. Berarti bisa dicari lah. AI buat bikin server gitu. Nanti tinggal dikonekin sama Lovable. Gitu. Mana ada pertanyaan? Aman bang. Aman ya? Oke. Oke, tugasnya aman ya. Eh, hari Minggu atau hari Sabtu. Sorry, hari Sabtu. Hari Minggu atau hari Senin lah. Itu kalau Sabtu kan ada program itu ya. Tuh. Oke. Udah jam 9 nih. Pas lah sejam gitu. Kita nggak usah lama-lama ya. Oke. Oke. Karena nggak ada pertanyaan atau ada yang dibingungin nggak? Kalau udah cukup. Kalau dari apa penyampaiannya udah sih bang aman. Oke, Paling aman ya. cuma mau nanya bang. Besok kan kegiatan itu ya apa Exciter ya. Iya. Nah, apakah sudah turun ya bang perizinannya? Oh iya. Nah, itu nggak tahu ya kalau gua udah confirm ya ke Kak Jehan tadi. Cuma nanti gua confirm ulang deh. Itu. Oke, ntar gua cek Oke lagi. bang. Oke. Soalnya udah turun nih BCN dari Oh iya. Prodi. Oke, oke, siap, siap, siap. Ntar gua follow up lagi. Oke bang. Kasih Oke, bang. oke, sama-sama. Oke, mungkin itu aja dari gua. Mungkin, mungkin kita bisa ini ya, dokumentasi. Bentar. Kok gue bingung banget ya pakai Zoom ini. Bentar ya. Lu ngekos di mana, Fikri? Kalau kosan di Iron bang, ini lagi di kosan temen. Oh, airan mana tuh? Di TVRI deket-deket Warjo lah. Oh, dekat ini nggak? Kolam renang, enggak ya? Iya, Enggak deket ya? kolam renang Oh situ ya? bang. Itu kan ada kafe gitu ya. Kalau saya tuh malah ke bawahnya.